Halo anak-anak, kali ini kita akan membahas soal untuk persiapan ujian nomor 1 sampai nomor 15. Nomor 1, pernyataan berikut ini yang menggunakan bilangan bulat negatif adalah titik-titik. Kita akan lihat satu persatu pernyataannya. Pernyataan A, sebuah pesawat berada pada ketinggian 33 km. Kita bisa lihat ya bahwa di sini berarti tidak menggunakan bilangan bulat negatif. Kemudian B, Pak Indra berada di ruangannya yang berada di lantai 21. Berarti untuk pernyataan tersebut juga tidak menggunakan bilangan bulat negatif. C, tinggi pohon pucuk merah di sekolah mencapai 15 meter. Berarti pernyataan tersebut juga tidak menggunakan bilangan bulat negatif. Kemudian D, ikan paus berada pada kedalaman 58 di bawah permukaan air laut. Di sini kata kuncinya adalah di bawah permukaan air laut. Ya, berarti pernyataan tersebut menggunakan bilangan bulat negatif. Sehingga jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 2. Seorang penyelam berada pada kedalaman 12 meter di bawah permukaan air. Penulisan yang tepat dari posisi penyelam tersebut adalah, di sini kita lihat bahwa kedalaman penyelam tersebut adalah 12 meter di bawah permukaan air. Jadi kalau di bawah permukaan air kita bisa menuliskannya dengan menggunakan tanda negatif, ya. Berarti negatif 12 meter. Maka jawabannya adalah A, negatif 12 meter. Selanjutnya adalah nomor 3. Berikut ini merupakan kalimat pembanding dari bilangan bulat yang tepat. Kita bisa gambarkan pada garis bilangan, ya. Kita gambarkan dalam garis bilangan. Misalnya di sini 0, berarti bilangan yang di sebelah kanan ini adalah bernilai positif, dan bilangan yang berada di sebelah kiri 0 itu bernilai negatif. Bilangan yang berada di sebelah kanan itu nilainya lebih besar dibandingkan dari bilangan yang berada di sebelah kiri. Misalnya 23 ya berada di sebelah kanan 0 pastinya, dan negatif 37 pasti berada di sebelah kiri 0. 23 itu berada di sebelah kanan negatif 37. Sehingga betul bahwa 23 itu lebih besar dari negatif 37. Maka pada soal berikut ini jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 4, hasil dari negatif 230 ditambah 68 adalah titik-titik. Kita akan coba perhatikan, di sini negatif 230 berarti sifatnya dia adalah negatif, ditambah di sini 68 itu sifatnya adalah positif. Kita lihat 230 dan 68 maka lebih besar 230. Sehingga sifat dari hasil penjumlahannya nanti pasti adalah negatif ya, karena mengikuti yang lebih besar. Negatif berapa? 230 dibagi 68, yaitu 162. Maka untuk nomor 4 hasilnya adalah negatif 162 atau C. Nomor 5, seekor burung terbang dengan ketinggian 15 meter di atas permukaan laut. Tepat di bawah burung tersebut terbang, ada seekor ikan berada pada kedalaman 6 meter di bawah permukaan laut. Maka jarak antara burung dengan ikan adalah titik-titik. Kita bisa gambarkan, di sini misalnya ini merupakan permukaan air laut, ya.
Posisi burung itu ada pada ketinggian 15 meter di atas permukaan laut, ya. Berarti jarak antara permukaan laut dengan burung terbang itu adalah 15 meter. Kemudian diketahui juga tepat di bawah burung tersebut terbang, ada seekor ikan berada pada kedalaman 6 meter di bawah permukaan laut. Berarti posisi ikan itu di bawah permukaan laut, berarti di bawah sini ya, yaitu 6 meter. Yang ditanyakan adalah berapa jarak antara burung dengan ikan. Berarti caranya adalah kita lihat jarak mereka berarti adalah ini. Artinya jarak itu adalah 15 meter ditambah 6 meter, yaitu 21 meter. Sehingga kita bisa lihat jawabannya adalah D. Nomor 6, suhu dalam freezer mula-mula adalah negatif 16 derajat Celcius. Karena listrik padam, maka suhu di dalam freezer naik 9 derajat Celcius. Setelah listrik kembali menyala, maka suhunya turun 6 derajat Celcius. Maka suhu di dalam freezer tersebut saat ini adalah, di sini kita akan mencari suhu akhir, ya. Jadi yang kita cari adalah suhu akhir. Nah, suhu akhirnya bisa kita cari dari suhu mula-mula di dalam freezer, ya, yaitu negatif 16 derajat Celcius. Kemudian padam, sehingga suhunya naik 9 derajat Celcius. Berarti kalau naik 9 derajat Celcius, kita tambah 9 derajat Celcius. Kemudian setelah listrik kembali menyala, maka suhunya turun 6 derajat Celcius. Karena suhunya turun berarti kita kurangi, yaitu 6 derajat Celcius. Maka suhu saat ini adalah, kita lihat, negatif 16 derajat Celcius ditambah 9 derajat Celcius, ya, maka hasilnya adalah negatif 7 derajat Celcius, ya, baru kita kurangi 6 derajat Celcius. Sekarang kita bisa hitung bahwa negatif 7 derajat Celcius dikurangi 6 derajat Celcius adalah negatif 13 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah negatif 13 derajat Celcius, yaitu jawabannya adalah B. Nomor 7, hasil dari 20 kali 4.578 dikurangi 3.293 adalah titik-titik. Dari operasi hitung tersebut, kita tahu bahwa yang dikerjakan lebih dulu adalah yang di dalam tanda kurung. Ya, berarti kita tuliskan 20 dikalikan hasil dari pengurangan yang ada di dalam tanda kurung, yaitu 1.285. Maka 20 dikalikan 1.285 hasilnya adalah 25.700. Sehingga jelas di situ bahwa jawabannya adalah B. Nomor 8. Jumlah siswa di suatu sekolah adalah 1.265. Tahun ini siswa yang lulus adalah 232 anak. Dan untuk tahun ajaran baru menerima siswa baru sebanyak 195 anak. Maka banyaknya siswa sekolah tersebut pada tahun ajaran baru adalah titik-titik. Maka kita akan mencari di situ adalah banyaknya siswa, ya. Kita akan cari banyaknya siswa. Banyaknya siswa mula-mula adalah 1.265. Berarti kita tuliskan 1.265. Kemudian lulus 232 anak. Berarti kalau lulus itu pasti siswanya berkurang. Kita kurangi 232 anak. Dan untuk tahun ajaran baru menerima siswa baru sebanyak
195 anak. Karena menerima siswa baru berarti siswanya bertambah ya, ditambah 195 anak. Oke, kita hitung dulu. 1265 dikurangi 232 adalah 1033 ditambah 195. Hasilnya adalah 1228. Berarti hasilnya adalah A. Jawabannya adalah A. Nomor 9, bentuk persen dari 15/20 adalah titik-titik. Di sini kita akan menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah 15/20 ya. Kita tinggal kalikan dengan 100% ya. Maka kita bisa hitung di situ. Supaya lebih mudah maka kita bisa coret di sini ya. 20 dengan 100 sama-sama dibagi 20. 20 dibagi 20 hasilnya 1. 100 dibagi 20 hasilnya 5 ya. Sehingga di situ sisanya adalah tinggal 15 dikalikan 5 yaitu 75. Maka hasilnya adalah 75%. Itu cara yang pertama, atau kalian bisa menggunakan cara yang kedua yaitu 15/20 kita ubah ke bentuk persen ya. Ingat, persen itu selalu penyebutnya adalah 100 ya. Sehingga kita akan mengubah untuk penyebut itu adalah menjadi per 100 ya. Jadi penyebutnya itu 100. Kita tuliskan dulu di sini 15 ya, di sini 20. Kita akan mengalikan dengan bilangan yang sama supaya hasilnya nanti untuk penyebutnya adalah 100. Berarti 20 kita kalikan berapa yang hasilnya 100? Iya, kita kalikan 5. Berarti penyebut kita kalikan 5, maka pembilangnya juga kita kalikan 5. Yaitu 75. Kita tahu ya bahwa persen itu selalu per 100 atau penyebutnya 100, sehingga 75/100 artinya adalah 75%. Silahkan kalian bisa gunakan cara yang paling mudah, cara pertama atau cara yang kedua. Maka bisa kita lihat bahwa jawabannya adalah 75% yaitu D. Nomor 10, Pak Heru memanen cabai di kebunnya. Panen pertama mendapatkan 2,4 kuintal cabai, panen kedua 43/4 kuintal, dan panen ketiga 72/5 kuintal. Total panen cabai Pak Heru adalah titik-titik. Nah, di situ kita lihat yang ditanyakan adalah total panen cabai. Maka kita akan mencari total. Total dari panen cabainya. Total berarti semuanya ya, hasil panen cabai ini akan kita jumlahkan ya. Jadi 2,4 kuintal ditambah 4 3/4 ditambah 7 2/5 ya. Nah, supaya mempermudah kita dalam menjumlahkan, maka kita harus ubah ke bentuk yang sama ya, karena ini ada bentuk desimal dan juga ada bentuk pecahan ya, sehingga kita akan ubah ke bentuk yang sama. Karena jawabannya nanti adalah dalam bentuk pecahan, maka kita akan ubah semuanya ke bentuk pecahan. Ya, 2,4 jika diubah ke bentuk pecahan itu adalah 2 ya, 4/10 ya. Kenapa 4/10? Kita lihat bahwa di belakang koma ya, di sini hanya ada satu angka ya, sehingga penyebutnya adalah 10 atau per 10 ya. Kemudian ditambah ya, kita tuliskan lagi 4 3/4 ditambah 7 2/5. Nah, langkah selanjutnya adalah di situ kita akan jumlahkan karena penyebutnya masih belum sama ya. Maka kita akan samakan penyebutnya lebih dulu. Ya, kita akan cari KPK dari 10, 4, dan 5.
Ya, KPK-nya adalah 20 ya, sehingga kita akan tuliskan nanti untuk penyebutnya adalah per 20 ya. 2 ya kita tulis ulang, kemudian per 20 berarti 20 dibagi 10 ya, yaitu 2 dikalikan 4, yaitu 8 kita tuliskan. Kemudian 4 di sini kita tuliskan ya. Kemudian jangan lupa penyebutnya adalah 20 ya, sehingga 20 dibagi 4 ya, yaitu 5 dikalikan 3, yaitu 15. Ditambah 7 ya, kita tuliskan. Kemudian jangan lupa penyebutnya 20, sehingga 20 dibagi 5, yaitu 4. 4 dikalikan 2, 8. Ya. Kita sudah samakan penyebutnya. Untuk selanjutnya, kita akan jumlahkan. Ya, untuk 2, 4, dan 7 itu bisa kita langsung jumlahkan ya, untuk mempermudah ya. Jadi 2 ditambah 4 ditambah 7 itu hasilnya adalah 13 ya. Kemudian kita lihat pembilangnya ya, pembilangnya itu kita jumlahkan juga. 8 ditambah 15 ya, yaitu 23. 23 ditambah 8, yaitu hasilnya adalah 31. Oke. Kemudian penyebutnya ya, tadi kita sudah samakan 20 sehingga penyebutnya tetap ya 20. Selanjutnya kita akan sederhanakan ya anak-anak ya. Di sini kita lihat bahwa ada 31 per 20. Itu bisa kita sederhanakan ya. Ya, 31 per 20 itu bisa kita sederhanakan atau bisa kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Itu berarti 31 dibagi 20 adalah 1 ya. Kemudian sisanya ya 31 dibagi 21 sisanya adalah 11 per 20 ya. Sehingga 13 tinggal dijumlahkan dengan 111 per 20. Maka hasil akhirnya adalah 14 11 per 20 ya. Sehingga kita lihat jawabannya adalah D. 14 11 per 20. Nomor 11, hasil dari 15% ditambah 3, 1 per 4 ditambah 12,5. Kita akan cari hasilnya ya, di situ merupakan operasi hitung penjumlahan. Untuk mencari hasilnya, maka kita akan ubah ke bentuk yang sama karena di sini ada yang dalam bentuk persen, ada yang dalam bentuk pecahan, dan ada yang dalam bentuk desimal. Maka kita akan ubah ke bentuk yang sama karena pilihannya ya di situ optionnya adalah dalam bentuk pecahan, maka kita akan ubah ke bentuk pecahan ya. Jadi 15% di sini kita ubah ke bentuk pecahan. Ingat ya anak-anak, untuk persen itu adalah artinya per 100 atau penyebutnya 100 ya. Jadi kalau 15% artinya 15 per 100. Kemudian ditambah 3 1 per 4 ya, kita tuliskan saja, tidak perlu diubah. 3 1 per 4 ditambah 12,5. Berarti kita tuliskan 12,5 berarti 5 per 10. Ya, kenapa per 10? Kita lihat di belakang koma ini ada satu angka ya, sehingga penyebutnya adalah 10. Langkah selanjutnya adalah kita akan menyamakan penyebutnya. Di situ kita lihat penyebutnya ada 100 ya, kemudian 4 dan 10. Kita akan cari KPK-nya. KPK-nya adalah 100 ya, sehingga penyebutnya nanti akan kita samakan yaitu 100. Nah, di sini 100 ya, di sini 15 per 100, jadi tidak perlu kita ubah ya. Kita tuliskan lagi 15 per 100. Kemudian ditambah 3, di sini kita tuliskan saja ya, tidak perlu kita ubah ke bentuk pecahan biasa, supaya kita menghitungnya nanti lebih mudah dan lebih cepat ya. Kemudian 1 per 4 itu akan kita ubah menjadi per 100, penyebutnya 100 ya. Berarti 100 dibagi 4 itu adalah 25.
25 dikalikan 1, yaitu 25. Ditambah 12, 5 per 10. 12 kita tuliskan di sini. Kemudian 5 per 10, ya, kita akan ubah menjadi per 100, penyebutnya 100. Sehingga 100 dibagi 10 adalah 10. Kemudian dikalikan 5, yaitu 50. Sehingga kita sudah bisa menghitungnya ya. Di sini ada 3 dan 12. Kita jumlahkan dulu ya. 3 ditambah 12 yaitu 15. Kemudian pembilangnya kita jumlahkan. Karena di sini adalah tandanya penjumlahan ya, ditambah. Sehingga pembilangnya adalah 15 ditambah 25 yaitu 40. 40 ditambah 50 yaitu 90. Kemudian penyebutnya tadi kita sudah samakan yaitu 100. Oke, kita lihat karena di pilihan tidak ada 15, 90 per 100, jadi kita harus sederhanakan ya. Jadi 15 kita tuliskan, kemudian 90 per 100 itu bisa kita sederhanakan menjadi 9 per 10. Ya, jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 12, yaitu kita diminta untuk mengurutkan pecahan tersebut dari yang terkecil. Ya, jadi sebelum kita urutkan, kita akan lihat dulu karena bentuknya berbeda-beda ya. Ada yang dalam bentuk, di sini ada yang dalam bentuk persen, ada yang dalam bentuk pecahan, ada yang dalam bentuk desimal juga. Nah, maka kita akan ubah ke bentuk yang sama. Ya, nah kita akan ubah ke bentuk desimal. Ya, sebelum kita urutkan, kita akan ubah semuanya ke dalam bentuk desimal. Yang pertama adalah 54%. Ya, 54% itu kalau kita ubah ke bentuk desimal, itu adalah 0,54. Ya, karena 54% ya, kalau dijadikan pecahan itu per 100 ya. Jadi 54 per 100 itu adalah 0,54. Selanjutnya 340 per 100 ya, kita ubah ke dalam bentuk desimal ya. 340 dibagi 100 hasilnya adalah 3,4 ya. Kemudian 0,67, berarti tidak perlu kita ubah ya. Kita tuliskan saja 0,67. Kemudian 23 per 50 ya. 23 per 50 itu akan kita ubah dulu ke bentuk desimal ya. Nah, anak-anak masih ingat ya caranya ya. 23 per 50 itu bisa kita cari dengan cara 23 dibagi 50 dengan cara bersusun seperti ini ya. 23 dibagi 50 ya, belum bisa ya. Maka kita tambahkan 0 di sini dengan syarat di sini juga kita tambahkan 0. Jadi 0,230 dibagi 50 ya, hasilnya adalah ya 4 ya. 4, kemudian 4 kali 50 ya 200. Oke. Kemudian di situ kita kurangi, ini 0, di sini 3 ya. Kemudian 30 dibagi 50 belum bisa, maka kita tambahkan 0 ya. 300 dibagi 50, 6. Ya, 6 dikalikan 50 adalah 300. Kita kurangkan 0. Berarti 23 per 50 itu hasilnya adalah 0,46. Oke. Yang terakhir 2,3 karena sudah dalam bentuk desimal jadi tidak perlu kita ubah ya. Nah, setelah kita dapatkan semua dalam bentuk desimal, kita akan urutkan ya. Kita akan urutkan karena soalnya dari yang terkecil ya, kita akan urutkan dari yang terkecil. Ya, mana yang terkecil? Urutan yang terkecil adalah ini, 0,46. Selanjutnya, setelah 0,46, yang kedua adalah 0,54. Ya, ini adalah urutan yang kedua. Selanjutnya adalah urutan yang ketiga, ya 0,67. Ya. Urutan selanjutnya yang lebih besar adalah
2,3, dan yang terbesar adalah 3,4. Ya, kita lihat. Yang pertama adalah 0,46. 0,46 itu adalah 23 per 50 ya. Oke, kemudian urutan kedua yaitu 0,54 yaitu 54% ya, dan seterusnya. Maka urutan yang paling tepat di situ adalah C. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 13 itu ada gambar sebuah lingkaran, kemudian dari gambar tersebut, gambar yang diarsir berdasarkan gambar tersebut ya adalah titik-titik. Jadi yang diarsir ini ya, ini merupakan daerah atau unsur lingkaran yaitu yang dinamakan dengan juring ya. Jawabannya adalah A. Ya, karena pengertian dari juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari ya. Jadi ada dibatasi oleh dua buah jari-jari ya, dan satu buah busur ya. Busurnya adalah busur AB. Ya, jawabannya adalah A. Nomor 14, perhatikan gambar berikut ya, gambar lingkaran dengan unsur-unsurnya. Tali busur dari gambar lingkaran tersebut ditunjukkan oleh garis titik-titik. Nah, kita lihat. Tali busur, manakah yang dimaksud dengan tali busur lingkaran? Ya, tali busur lingkaran itu adalah garis CD. Ya, garis CD di sini merupakan tali busur lingkaran. Kita ingat-ingat lagi unsur-unsur lingkaran yang lain ya. Nah, unsur lingkaran itu ada titik pusat ya, berarti titik pusat dari gambar tersebut adalah titik O ya. Kemudian ada diameter ya, diameter dari gambar tersebut adalah BD ya. Garis BD itu merupakan diameter lingkaran. Kemudian ada jari-jari ya, di situ jari-jarinya ada beberapa ya. Garis BO ya, kemudian garis AO, garis CO, dan garis DO itu merupakan jari-jari dari lingkaran. Nomor 15, perhatikan gambar berikut. Keliling lingkaran pada gambar tersebut adalah titik-titik. Nah, kita ingat keliling lingkaran ya, rumus keliling lingkaran itu adalah 2πr ya, atau kita bisa juga gunakan rumus untuk keliling adalah pi kali d atau pi kali diameter ya. Kalian bisa menggunakan salah satu dari rumus tersebut. Kemudian kita akan gunakan yang ini ya, 2πr. Jadi 2 kali pi ya, ingat ya anak-anak ya. Pi di sini ada 2, yaitu 22/7 ya, dan 3,14. Ya, di sini kita lihat bahwa jari-jarinya ya, itu adalah 50 cm. 50 cm itu tidak habis dibagi 7 ya, sehingga kita gunakan pi-nya adalah 3,14. Pi 22/7 itu kita gunakan kalau diameter atau jari-jarinya itu habis dibagi 7 ya. Karena 50 di sini tidak habis dibagi 7 jari-jarinya, sehingga kita gunakan pi-nya adalah 3,14 kali R ya. R itu adalah jari-jarinya, sudah jelas dari gambar jari-jarinya adalah 50. Sehingga kita bisa kalikan 2 kali 3,14 kali 50 ya, hasilnya adalah 314 cm. Jawabannya adalah B. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Untuk nomor 16 sampai 30 silahkan kalian bisa menyimak pada video berikutnya.